Jadi ya seperti yang sebelumnya saya pernah sampaikan, memang saya juga ada yayasan kecil ya, namanya Yayasan Karmel Ministry Indonesia. Boleh dicek deh kalau di Google itu, mungkin muncul aktivitasnya, dan juga saya ada di situ dalam beberapa momen ya. Itu yang pertama. Terus kemudian kedua, saya di situ sebagai pendiri dan plus menjadi pembina. Ada ketua yayasannya. Itu aktivitas kami itu adalah melakukan pembinaan rohani di lapas-lapas, pembinaan sosial, dan kita juga ada beberapa anak asuh sekarang ini ya, mungkin sekitar 8 atau sampai 10 anak asuh. Jadi kalau yang mau juga nyumbang buat anak asuh kami, boleh juga gitu ya. Nama yayasannya Yayasan Karmel Ministry Indonesia. Oke. Nah, bicara mengenai prosedur pengambilan dana uang di rekening yang sehubungan dengan perbankan, yang punya wewenang mutlak itu adalah ketua yayasan. Yang pertama ya. Nah, di perbankan boleh diajukan dan misalkan ketua yayasan dan si A dan si B, tetapi tidak bisa ditulis atau ketua yayasan atau si A atau si B, yang bisa digunakan dan. Nah, semisal di yayasan saya itu yang bertanda tangan ketua yayasan bersama-sama dengan saya, tetapi saya sebagai pembina tidak bisa sendiri, harus ada ketua yayasan. Nah, ketua yayasan bisa melakukan transaksi di perbankan sendiri ketika dia sebagai ketua yayasan. Nah, kalau dia misalnya mau mengambil dana sebagai ketua yayasan, itu kan sebagai penanggung jawab utama terhadap proses berjalannya yayasan ini. Ada kewajiban dan ada hak di situ, sehingga seorang Gary ketika memang dia sudah menjadi ketua yayasan dan resmi ada perubahan akte, dia berhak untuk menarik dana tersebut. Tidak perlu dia melaporkan ke siapapun. Tetapi tentu dalam menjalankan yayasan ini dengan metode good governance, seyogyanya itu yang mungkin melakukan penarikan adalah bendahara. Itu gitu ya, yang melakukan transaksi, karena kan ada bendahara. Terus kemudian kegiatannya apa yang dibiayai itu juga mungkin disampaikan kepada pengurus yang lain. Terus kemudian juga mungkin berkoordinasi sama pembina, dan juga ya menginformasikan kepada pengawas, apalagi kalau nilainya itu lumayan besar lah ya. Pastikan pihak-pihak tertentu itu seyogyanya untuk tahu. Tetapi kalau kita bicara unsur hukumnya, seorang ketua yayasan bisa sah boleh untuk melakukan penarikan dana, karena memang kuasa itu ada di ketua yayasan. Ketika melakukan registrasi di perbankan, ketua yayasan yang dinyatakan di situ yang berhak untuk melakukan transaksi dana. Boleh disertakan yang lain, tetapi yang lain ini tidak boleh kalau tanpa ada ketua yayasan. Dan ketika kita mau melakukan registrasi di perbankan, ya diperlihatkan dokumen yayasan. Makanya tadi itu, apakah memang sudah ada perubahan akte terhadap yayasan ini gitu. Tapi kan disayangkan banget dalam arti kata kan awalnya itu kan pendirinya itu yang sudah keluar, yaitu Novi Pratiwi, dan Novi Pratiwi juga merasa dikatakan kecolongan karena uang itu dugaan tidak ada koordinasi juga dengan pihak yang pertama itu di Novi sendiri ya. Gimana tuh? Nah, ya makanya harus paham dengan aturan daripada yayasan itu sendiri, yang di Undang-Undang nomor berapa, nomor 16 tahun 2001, kemudian ada revisinya di 2004, bahwa ketua yayasan itu adalah penanggung jawab operasionalnya yayasan ini. Kalau memang dia mau mengontrol masalah keuangan, nah dia boleh kok melakukan registrasi ketua yayasan dan dirinya. Ada, bisa. Akan tetapi kan mungkin dia tidak melakukan itu, sehingga dana itu bisa keluar tanpa persetujuan dirinya. Dan memang harusnya ketika dia menunjuk ketua yayasan, ya dia harus percaya terhadap ketua yayasan ini. Ya, dia harus percaya terhadap ketua yayasan ini, karena memang di dalam penandatanganan di perbankan, ya
ketua yayasan ini yang berhak. Jadi kalau dia mengatakan tidak kecewa atau dan lain sebagainya, kenapa tunjuk jadi ketua yayasan? Kenapa nggak dirimu aja yang jadi ketua yayasan tetap kan ya? Dan harusnya dia itu kan sekarang jadi pembina. Kalau memang ternyata ketua yayasan ini dianggap melakukan penggelapan, pembina boleh memberhentikan ketua yayasan. Masih punya hak mutlak. Iya dong, makanya yang sebelumnya saya sampaikan, seorang pendiri dialah pemilik yayasan dan secara status hukumnya dalam organ di yayasan itu berdasarkan undang-undang yayasan yang nomor berapa, nomor 16 tahun 2001 itu, dia itu seyogyanya adalah pembina. Pembina lah yang bisa memberhentikan ketua yayasan. Ya itu dalam rapat pembina lah kalau ada beberapa pembinanya. Pengawas melakukan kegiatan terhadap ketua yayasan bersama dengan organ-organ pengurusnya. Jadi terlalu dibikin riwah sendiri. Ini simpel aja. Saya misalnya sebagai Novi ya, saya pendiri yayasan, saya pembina yayasan. Ketua yayasan saya duga atau saya yakini atau duga melakukan penggelapan dana. Seketika itu juga saya akan berhentikan. Baru kemudian saya usut. Kenapa susah-susah banget gitu? Apa yang harus dipermasalahkan? Otoritas mutlak masih ada di pendiri, terkecuali kalau ternyata Novi ini bukan pendiri yayasan. Terkecuali kalau memang ternyata ada administrasi yang belum dipenuhi. Misalnya apa? Belum ada perubahan akte dan lain sebagainya. Nah itu kita nggak tahu karena saya pun juga belum pernah melihat akte yayasan daripada punyanya Novin yayasan peduli kemanusiaan ya. Itu kalau memang ada miss-nya di situ sampai harus khawatir ya entah gitu. Tapi dalam hal ini tidak ada susahnya. Sama aja kalau kita merunning perusahaan. Saya sebagai pemilik saham ya yang punya perusahaan nih, saya tunjuk si A menjadi komisaris saya tunjuk si B menjadi direktur utama saya. Nah, ketika direktur utama ini melakukan penyalahgunaan dana, saya tegur komisaris segera pecat ini berhentikan dulu ini si direktur utama. Ini dalam hal perusahaan. Baru kemudian kita tentukan direktur utama selanjutnya. Jadi sesimpel itu kok.